dia yang menang bukan. Karena besok-besok juga berulang ini pembicaraan begini terus. Bapak kan Pak Pendeta kan bernarasi tanpa dalil. Begitu sekarang saya ikutin, kenapa Bapak jadi kebingungan? Kok Kan saya tadi Bapak bingung? Saya nggak bilang bingung. iblis. Yang mau saya sampaikan itu nggak bisa karena dihalangi terus. Oh, apa yang dihalangi coba? Iya, saya Silakan. sudah mantap jawabannya, sudah tahu saya Nah, persoalannya contoh bagaimana. gimana? Setiap saya mau menyampaikan dihalangi. Jadi saya bilang kapan-kapan juga akan terulang. Kalau tuntas sekarang selesai nggak ada persoalan. Bapa merencanakan kematian Kristus dalam keadaan sempurna supaya berhasil penebusan dosa, penebusan Adam dan Dalilnya, Hawa Pak. dari dosanya. Lalu iblis merencanakan bagaimana supaya gagal rencana Bapa itu. Supaya gagal, maunya ini yang mau mati ini harus kubuat berdosa dulu. Makanya mulai hari Kamis sudah ditangkap, disakiti, diuji, diapain. Dia tetap diam. Dia tetap diam. Nah, perhatikan di situ kalau memang serius membaca Alkitab, Yesus sekali menjawab, jawabannya itu yang Pak, membuat dari tadi semua saya orang nunggu dalilnya loh, sebentar Pak. dulu. Jangan dulu dipotong. Yesus Bukan, membuat saya minta dalilnya, Pak. Saya hargai kok. Kan saya dari tadi tungguin. Nah, narasi Bapak Kalau itu saya bicara di dalilnya luar yang mana? Alkitab, jangan dengarkan saya. Kalau saya Makanya berbicara di dalilnya luar di mana? Alkitab, jangan dengarkan saya. Jangan karena Alif hafal ayat-ayat jadi seolah-olah pakar dalil gitu. Loh, Ini saya yang lagi membuat tanya Alkitab loh, ini, Pak. ini yang membuat Alkitab ini dia yang mentranslate, tapi isinya dia tidak tahu. Pengertian Oke, tidak ada. makanya baik, Bapak ulang lagi. Nanti oh ini dalilnya di sini. Nah, gitu kan enak ada dalilnya, Pak. Jadi tadi Saya sudah kubilang. saya hargai loh. Sekali saja saya sebut, saya tidak akan ulangi lagi. Kematian Kristus yang diharapkan Bapa supaya rencana penebusan berjalan lancar. Lalu yang diinginkan iblis adalah supaya Yesus sebelum mati cacat berdosa. Itu yang diinginkan iblis. Iblis gagal, yang menang adalah Kristus. Di situ letak kemenangannya Kristus. Di pas dia mati itu tidak ada berdosa, sempurna. Jadi dosanya manusia ditanggung. Saya nggak akan ulangi lagi itu, direkam saya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya ya. Terima kasih sebelumnya, yaitu hak Anda sebagai seorang Kristen menyampaikan ya. Baik, ya mungkin begitulah keinginannya dan penjelasan dari pihak Kristen kalau gitu. Karena dari tadi saya kan minta dalilnya, tapi Bapak bilang ya intisarinya dan lain sebagainya itu kan bukan merujuk kepada ya udahlah, oke itu hak Bapak. Tapi izin saya juga melakukan pembelaan kepada Yesus, kan gitu ya. Karena Yesus sendiri kan berkata, nih, di dalam kitab Anda itu mencatat pertama, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi ada Yudas di sini pengkhianat, Matius 10 nomor 4. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, maksudnya mengkhianati Yesus di Markus 3 nomor 19. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat, Lukas 6 nomor 16. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu, Yohanes 6:71. Di sini banyak sekali menceritakan bahwa ada pengkhianatan dari murid Yesus yang dirasuki oleh iblis, namanya Yudas. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lukas 22 nomor 3. Jadi semua memang kematian Yesus itu keinginan iblis. Yesus itu kan menyampaikan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang dia bawa dari Sang Elohim, dari Sang Bapa. Yohanes 8 nomor 40 juga dijelaskan. Kata Yesus, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan, dari Bapa. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham, kata Yesus. Lalu dia berkata berikutnya, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Ternyata siapa di situ bapakmu itu? Di 44-nya dikatakan ternyata iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya di situ berusaha membunuh Yesus memang mengikuti keinginan iblis. Itu jelas.
Nah, bagaimana iblis merasuki, membisikkan rencana jahat melalui orang dalam? Salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Belum lagi orang lain tadi, orang imam-imam kepala, orang Yahudi ahli Taurat, di dalamnya ada Imam Kayafas. Dia juga mulai terpengaruh, mulai melihat bahwa Yesus mulai banyak pengaruhnya. Orang ini juga harus dibungkam, harus dihilangkan, karena bahaya nanti mereka, kelanjutan mereka. Maka memang Yesus harus ditangkap dan dibunuh. Jadi banyak orang yang tidak suka pada kebenaran. Yesus menyampaikan kebenaran. Kan Yesus sendiri bilang, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Yesus mengajarkan kebenaran di tengah Bani Israel. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus banyak ditolak oleh mereka. Makanya Yesus dituduh apa? Kerasukan Beelzebul, dituduh merubah Taurat, dituduh menyentarakan diri dengan Tuhan, dituduh akan melakukan makar dan sebagainya. Itu tuduhan dari mereka. Karena mulai terganggu, mulai terusik ibadah mereka, cara mereka. Kan mereka itu ibadahnya udah mulai menyeleweng dari kalangan bangsa Yahudi. Itulah kenapa Yesus diutus. Dia datang. Dia akan menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena mulai banyak yang mulai keluar dari ketentuan hukum Taurat Musa. Mereka banyaklah di situ ditulis panjang ya di Matius 5 dari 19-20. Di situ juga banyak dijelaskan. Nah, di sini jelas poinnya adalah memang kematian Yesus itu, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti keinginan iblis. Kalau Anda katakan justru itu rencana Bapa untuk kesempurnaan penebusan dosa, itu iman Kristen saya hargai. Tapi iman Yesus, no, tidak ada kayak gitu. Saya cari datanya tidak ada. Justru Yesus berdoa kepada Bapa, justru Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti bukan Elohim, bukan bapaknya. Kematian Yesus itu bukan keinginan sang Bapa, bukan. Oke, terima kasih. Oke, jadi iblis akan menang kalau Yesus mati dalam dosa. Mati ada cacatnya, berdosa. Tetapi karena Yesus mati tidak berdosa, iblis kalah. Jadi nubuatan yang di kitab Kejadian mengatakan engkau akan menginjak kepalanya, meremukkan. Ada itu sudah jauh dari sejak Kejadian, sudah direncanakan Bapa. Makanya ada tertulis, dia akan mematuk tumit kakimu dan engkau akan menginjak kepalanya. Kepala iblis itu diinjak pada saat Yesus mati tanpa dosa. Jadi kemenangan Yesus bukan di bangkitnya di saat dia mati tanpa dosa. Jadi kalau mati yang diharapkan iblis, berarti berhasil dong. Kita secara manusia melihat kematian iblis, aduh, menang iblis. Padahal enggak. Menang Yesus, menang Bapa. Kenapa? Karena Yesus mati dalam keadaan tidak berdosa. Di situ letak menangnya. Bukan soal matinya. Jangan kita kira kalau mati itu rugi. Mati itu keuntungan. Jadi jangan bilang sukses iblis membuat Yesus mati. Terbalik itu. Justru iblis kecewa karena Yesus mati tidak berdosa. Rencana penebusan berjalan lancar. Begitu. Dalilnya ada itu, Pak. Iblis kecewa. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu intinya semua yang diceritakan di situ. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iblis kecewa itu nggak ada. Kan justru Tidak ada tertulis begitu. Makanya baca rohnya. Kalian jangan baca hurufnya Alkitab itu. Hurufnya yang kalian baca. Maknanya rohnya nggak tahu. Jauh sebelumnya Bapa merencanakan penebusan ini. Makanya ada domba yang dipotong di masa Adam. 4.000 tahun kemudian. Mari Rencana kita ini lihat panjang. pakai dalil ini, Pak. Di sini kan poinnya Di mana dalam tertulis Kristen. di Alkitab ada 4.000 tahun? Tidak ada. Kau bilang nanti nggak ada dalilnya. Padahal itu fakta Gini, Pak. sejarah. Iya, gini. Di dalam kitab Anda dijelaskan, Pak, bahwa kan Yesus itu ini kan bukan nebus dosa juga ini sebenarnya. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Nah, Kutuk. Tuntutan hukum Taurat harus mati. Yesus yang tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Yes, benar banget. Ya sukses lah iblis kalau gitu. Enggak lah.
Kalau sukses iblis itu Katanya berarti iblis kan kutuk itu kan dosa, Pak. iya. Lah iya, Yesus yang tidak terkutuk, kematiannya dijadikan kutuk. Enggak, Sukses enggak jadinya iblis yang tadi. bilang Makanya saya bilang, oh Bapak mau ke situ narasinya, oke. Ya udah berarti sukses bener iblis itu. Galatia berapa Iya kan? tadi? Galatia Galatia berapa? 3 nomor 13, Pak. Iya. Kan Yesus jadi- itu kan tidak terkutuk, tapi dijadikan yang terkutuk. Karena iya. Anda. Dibuat Bapa dia terkutuk. Bapa yang membuat. Waduh. Iya, makanya dia Wah, berdoa. Sukses Makanya kalau Yesus gitu iblis. berdoa. Iblis bener yang Bapak. sukses, Pak. Nggak ngerti juga. Bapa yang merelakan anaknya itu kau harus menjadi kutuk karena menebus kematian Adam dan Hawa. Nah. Kemarin sudah bayar itu melalui Tadi iblis korban. menginginkan kematian karena dosa, karena kutuk kan? Yang direncanakan iblis adalah rencana Bapak ini supaya gagal. Supaya Pak, Yesus tadi kan jatuh Bapak dalam dosa bilang dan tidak akan bangkit. Jadi yang ini ya diinginkan penting sekali. gini loh, sekarang bahas Kalau bangkit. Yesus berdosa, Ya, Pak, Bapak Tunggu tadi dulu. punya Kalau narasi loh, Yesus Pak. berdosa, Pelan-pelan tunggu ya. dulu. Tadi kan Bapak Kalau bilang gini, Yesus Pak. berdosa, tunggu dulu. Kalau Yang Yesus diinginkan berdosa, oleh iblis dia masih itu, ngomong. Gimana yang sih? diinginkan oleh iblis itu Tadi Yesus mati lama karena biarkan dosa. kau bicara. Dengarkan dulu saya Iya. bicara. Ya, di sini poinnya Kalau yang tadi Yesus- Bapak sampaikan. Yang diinginkan iblis itu Yesus mati karena dosa. Kan gitu. Bukan, itu yang diinginkan Bapa. Makanya terbalik. Ya. Terbalik. Bapa Oh, yang dirubah menghendaki lagi. anaknya itu mati. Makanya aku bilang mengaruniakan itu mengorbankan anaknya yang tunggal. Iya. Manalah pula ini. Yang menginginkan Bapak- Yesus mati berdosa itu siapa? Yang menginginkan Yesus mati berdosa iblis. Iblis. Menurut Galatia 3 nomor 13 sukses nggak di situ? Tidak sukses karena Yesus tidak berdosa. Tapi dijadikan berdosa. Ya, dia menanggung dosanya Adam dan Sukses. Hawa. Sukses. Sukses. Oke. Ya sukses lah iblis kayak gitu. Tidak. Loh, kan iblis menginginkan Yesus mati dalam keadaan berdosa. Jadi kalau salah, nggak apa-apa minta maaf. Misalnya seperti si Eris TV mengatakan itu rencana iblis. Salah itu. Nggak apa-apa, dia harusnya minta maaf. Saya salah. Wih, Orang tidak iya, toh. dipersalahkan. Tuhan mengajarkan yang salah kalau dia belum tahu bahwa itu salah. Nih, Ada banyak orang mengajar yang diajarkannya salah, tapi dia tak tahu itu salah. Tuhan tidak menuntut dia bersalah. Itulah adilnya Tuhan. 1 Petrus 2 nomor Mana 24. dalilnya? Bilang lagi. 1 Petrus 2 nomor 24. Yesus sendiri menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Benar itu. Kitab Anda. Benar itu. Berarti yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ya, betul. Nah iya, sukses di situ iblis. Yesus yang tidak berdosa, kematiannya dibuat berdosa. Yesus sedang membuktikan bahwa aku bisa mati tanpa berdosa. Kalian pun harus bisa begitu itu. Dia mau buktikan itu. Faktanya ternyata dibuat berdosa. Dibuat bagaimana? Proses dibuat itu coba jelaskan. Dibuat berdosa jelaskan. Lah itu Pak dalilnya. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi berdosa. Siapa yang membuat dia berdosa? Ya Kristen. Kok Kristen lagi? Kristen aja belum ada waktu itu di zaman Yesus disalibkan. Lah terus yang Yesus menanggung dosa siapa? Dosa-dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Oh, dosa Rencana ke belakang. penebusan itu mau digagalkan oleh iblis. Dosa-dosa Nggak ke bisa. belakang. Iya. Kalau ke depan tidak ditebus. Kalau ke depan belum, makanya banyak orang Kristen Oh. menganggap kalau sudah ditebus. Dengar nih, saya pernah bicara Iya, dengan iya, seorang iya, iya. teologi Kristen mengatakan semua orang Kristen masuk surga, katanya begitu. Tidak, aku bilang. Jadi yang disebut kita diselamatkan itu sekali dari kematian, bukan berarti sudah masuk surga. Oh, Orang yang ditebus orang-orang Yesus Kristen, itu woi. masuk surga. Tapi Bu Karina jangan seharusnya kegeeran. mati, nggak jadi mati gitu loh. Dan bukan hanya Kristen, semua manusia. Kalau Adam dan Hawa sudah mati,
kita semua ini nggak hidup sekarang. Paham di situ? Iya, jadi dosa orang Kristen itu belum ditebus ya. Belum Masih ada ada. Kristen waktu zaman Yesus, gimana Iya, sih dosa makanya orang saya Kristen? bilang di sini dosa orang Kristen itu belum ditebus. Yang ditebus oleh Yesus dosa mundur ke belakang orang-orang terdahulu. Betul, supaya kita bisa hidup Hmm. sekarang. Nah, kita di dalam kehidupan kita sekarang masih bertarung dengan iblis. Contoh Nah, yang mau kita katanya teladani iblis adalah sudah Yesus. dikalahkan oleh Yesus. Aduh, kayak mana sih? Dikalahkan oleh Yesus, yang diharapkan Yesus, kita pun mengalahkan iblis. Begitu Oh, loh. cuman Yesus yang bisa ngalahin. Habis itu dia kuat lagi. Setelah Yesus mengalahkan iblis, ada 12 lagi muridnya yang mengalahkan iblis. Karena mereka dibaptis dalam roh dan api, sampai di hari matinya tidak berdosa lagi. Jadi jangan salah, bukan si Judas Iskariot murid yang ke-12. Rasul, bukan rasul itu. Oke. Pertama diundi dulu, terpilihlah Matias. Inilah Alkitabiah semua yang aku bilang. Matias itu bukan pilihan Tuhan, tapi dibiarkan Tuhan itu karena menang undi. Nah, di kemudian hari baru terpilihlah Rasul Paulus. Makanya definisi Rasul dengan Nabi aja, coba pihak Islam dulu. Jelaskan dulu kenapa Muhammad dapat 2 gelar, Nabi dan Rasul. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Bisa nggak? An-nabiyyu man uhiya ilaihi wala umiro bitablighihi. Nabi itu orang yang menerima wahyu dari Allah sebagai petunjuk, tapi tidak diajarkan untuk mengajarkan kepada umatnya. Artinya tidak memiliki umat untuk dirinya sendiri. Sementara seorang Rasul, dia menerima wahyu dari Allah, man uhiya ilaihi wa umiro bitablighihi. Dia itu menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya sebagai sebuah bentuk ajaran, risalah, pengajaran, hukum yang akan diterapkan bagi umatnya. Jadi Nabi itu belum tentu Rasul, tapi ketika disebut seorang Rasul sudah pasti Nabi. Kan gitu. Itu yang dijelaskan definisinya ya. Nah, sekarang Mohon maaf kembali ya. gini, Pak. Saya buat Ini di sini definisi. ada yang menarik, ada Definisi yang saya menarik. tandingannya. Definisi saya tandingannya mengenai Nabi, bahwa definisi kalian itu salah menurutku. Begini, Nabi adalah penyambung lidah Allah. Ada informasi dari surga yang mau disampaikan ke bumi, dipilih Tuhanlah seseorang yang terbaik di bumi, dia menyampaikan informasi dari surga itu ke bumi melalui Nabi ini. Jadi jangan hanya lihat mujizat yang dibuatnya. Nabi itu Jadi kalau dibilang definisi tadi dari mana itu, Pak? definisi Alif tadi mengatakan Nabi tidak wajib menyampaikan. Untuk apa? Nabi itu harus menyampaikan. Justru Ya informasi kalau dari surga menyampaikan itu disebutnya supaya sampai ke Rasul, bumi, Pak. Rasul itulah itu kan manfaatnya bahasa Nabi. Indonesianya utusan Tuhan. Jadi Iya, dia yang itu namanya menerima utusan wahyu. berarti Nabi itu sebatas menerima wahyu. Kalau Rasul itu wahyu yang diterima disampaikan kepada umatnya. Dia punya umat. Oke. Tapi itu ginilah, Nabi. Bapak silahkanlah mengklaim-klaim Tadi ada karena dibilang kata Nabi dan Rasul itu sendiri adanya di Al-Quran ya. Saya kembali kepada yang tadi. Ini ada yang menarik. Penebusan dosa Yesus ternyata mundur ke Jangan belakang. dikaburkan, jangan dikabur-kaburkan. Ya justru Jadi ini kita ada tadi kembali ke dibilang, topik. dikaburkan. Kita kembali ke topik. Kalau nggak selesai di sini, nggak nyampe nanti ke sana. Di sini dulu persoalan di hulu. Masalah Apa? Nabi dikatakan tadi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dipendam sendiri. Buat apa? Karena ada Ya, dia informasi menerima dari wahyu. surga harus sampai ke bumi. Nabi ini dipakai. Jadi salah definisinya ya. Pak, Salah definisinya. enggak, jangan salahkan. Bapak punya kata Nabi memang, Pak Pendeta. Punya kata Nabi dan punya kata Rasul. Nah, kalau Rasul mau saya buat lagi definisinya. Bukan. Memang kata Nabi dan kata Rasul itu dikenalkan oleh kitab Anda. Iyalah. Kok di mana kitab Anda mengatakan Nabi dan Rasul? Semua perjanjian baru mengatakan Rasul ini, Rasul ini, Rasul ini, Rasul ini. Perjanjian baru. Terjemahan bahasa Indonesia. Makanya puralat, jangan bilang perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, terjemahan Adanya maksudnya, Rasul, terjemahannya. para Nabi. Nah, Maksudnya Pak Alif ada terjemahannya. nggak waktu di Bandung itu? Ada nggak? Saya nggak hadir. Menyimak mungkin ya? Enggak, iya, gini loh Pak. Jadi maksudnya Bapak ngambil definisi dari terjemahan kitab Anda gitu ya? Dari pengetahuan saya. Makanya waktu ditanya, pakai ilmu Bukan, apa? kata Nabi dan kata Rasul itu di mana ngambilnya Pak? Pakai ilmu apa katanya? Emang ada ilmu ini harus ini? Ya Tuhan memberikan
kepintaran kepada setiap orang. Siapa yang Oh, rendah bukan hati di gitu sini caranya. menjelaskan Kita ini. pakai data. Enggak gini loh, Pak. Kata Nabi dan kata Rasul, tadi kan saya ngajak Bapak sudahi. Ini loh definisinya yang dikenalkan oleh para ulama kami berdasarkan kitab yang tertulis. Kan gitu. Jadi, nah karena di dalam kitab kami contoh, maka Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin rasul wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul dan menjadi penutup para nabi. Jadi disebut sebagai nabi juga disebut sebagai rasul, kan gitu. Dijelaskan. Nah, saya ingin tahu di kitab Anda memang disebut kata nabi dan kata rasul. Kan Jadi ingin tidak disudahi pernah, pembahasan ini. saya jawab ya. Saya jawab, Iya. tidak pernah di Alkitab seseorang dapat dua gelar kecuali Yesus. Dia juga Enggak, boleh dibilang iya. Gelar itu dari mana? Maksudnya dibuatnya. rasul itu yang bertemu langsung, diajar langsung oleh Yesus. Kalau nabi adalah Bukan, orang-orang ngambil yang kata rasulnya dari mana? semua di Perjanjian Baru semua pakai rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul ini, semua Oh, murid jadi Yesus itu yang kitab 11 itu jadi kitab rasul. Anda itu bahasa Arab, Pak? Ya mungkin kalau ada Alkitab ini ditranslate, pasti ada di Arab sana banyak Kristen, ada bahasa Arab Alkitab. Ya, kitab Anda bahasa Arab. Ini pertanyaan konyol saya kira. Udah tahu dia bahwa saya tidak tahu bahasa Arab, ditanya kitab Anda bahasa Ya, Arab. makanya kata Rasul dan Nabi itu kan dari Al-Quran, dari bahasa Arab, Pak. Dengar Kok ya, tadi saya menyebutkan disalahin? bahasa adalah menjelaskan sesuatu dengan bahasa. Jadi kalau bahasa Arab pun yang dipakai di Alkitab, itu bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab. Karena Enggak, kami berada di makanya Indonesia. saya minta referensi dari Bapak ya, yang punya kitab, terserahlah yang bahasa mana kata Nabi itu yang kuat, tertulis di mana dan apa definisinya. Jangan pakai terjemahan. Kan tadi katanya bilang ke saya jangan lari dari sini. Saya Nah, ingin jadi kembali ke topik, tapi dibilangnya kalau saya lari. agama, Oke lah kalau gitu. kalau ada Nah, agama yang bahasanya tidak boleh diterjemahkan, itu salah. bukan Padahal agama gitu. untuk menyelamatkan umat. Iya Pak, Harus semua bahasa, Bapak semua sebutin kaum aja, bisa diselamatkan. sebutin aja. Di dalam kitab Anda, itu originalnya itu bahasa apa Pak? Bahasa Aramaik, Ibrani. Bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Ibrani Ya, itu kitab Perjanjian Lama, betul? ya. Oh, berarti Di itu kitabnya Perjanjian Baru Yahudi, pakai bukan bahasa kitab Bapak. Yunani. Kalau Perjanjian Baru bahasa Yunani. Ada nggak di dalam bahasa Yunani kata Nabi dan Rasul? Belum pernah aku tes sampai ke situ. Ya nggak ada lah, orang itu bahasa Arab Pak. Itu translate. Kalau bahasa Iya makanya Nabi, berarti Bapak itu tidak punya definisi kata itu. Nah, ketika saya sampaikan berdasarkan Al-Qur'an, ya jangan disalahkan. Loh, itu kitab kami yang menjelaskan kok. Kan gitu. yang ku Nah, protes tadi sementara di Bapak situ, sendiri nggak katanya punya. tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Tidak wajib menyampaikannya. Jadi buat apa gunanya dia sebagai nabi? Ya, ketika dia menyampaikan kepada umatnya disebutnya sebagai Rasul. Nabi berbeda Disebutnya dengan sebagai Rasul. Rasul itu ada setelah Yesus. Nabi sebelumnya. Ya itu, Anda kan mengklaim terus, tapi nggak punya landasannya, kan jadinya lucu Pak. Kayak mana sih Bapak ini? Landasannya Alkitab. Di mana Jadi coba dalam bahasa Yunani ada kata Rasul dan ada kata Nabi? Alif perlu ketahui ya, kami ini berada di Indonesia yang didominasi oleh bahasa-bahasa dari Melayu dan Arab. Jadi kalau ditanya kepercayaan Ya kami udah, ini berarti yang tadi saya berbahasa sebutkan jangan Yunani. disalahkan. Enggak, kalau kata nabi itu bisa ditranslate. Kalau nama tidak bisa ditranslate. Kata nabi, rasul itu bisa ditranslate ke bahasa manapun. Bisa. Yakin itu kan? Tapi kalau nama, nah ini kenapa di Ah, Alkitab ada nama Allah? Itu kenapa oke. ditranslate? Karena aku bilang itu gelar, gelar-gelar. Terus, oke, nama sekarang nama ya. Berarti Tuhannya Bapak itu orang Yunani ya, karena namanya Yesus.
Jadi Tuhan memakai semua bahasa yang ada di bumi. Katanya nama nggak bisa ditranslate. Emang Tidak sih? bisa ditranslate. Oke. Coba nama Berarti saya Yesus nih, itu Ringo orang Imam Yunani ya? jadi apa? Berarti Yesus itu orang Yunani ya? Yesus makhluk surga yang datang menjadi manusia di zaman Yunani. Jadi Maria itu Oh, orang Yunani, iya. berbahasa Yunani, maka bahasanya Maria yang dipakai malaikat menyatakan, engkau akan melahirkan seorang anak, engkau harus berikan Oke. namanya Yesus Kristus. Pakai Ya udah, bahasa oke. Yunani. Jadi bahasa orang di zaman itu yang diikuti Tuhan. Iya, iya. Kalau Bapak punya Iya. Tuhan orang Yunani, Yesusnya orang Yunani, ya sudahlah, nggak apa-apa, kita hargai aja. Malah Karena yang, sebaliknya, jangan hanya ya, bahasa Arab saja. iya, iya, Harus bisa beda, ditranslate. beda. Karena dari Tuhan itu ke bumi ini semua bangsa dan bahasa loh. Ke semua Iya. bahasa, ke Jadi semua Yesus bangsa. itu, Pak, Yesus itu disebutnya sebagai Theos yang turun ke bumi dalam bentuk manusia gitu ya, Ya, di tengah bangsa Yunani. Oh, salah dalil tadi saya. Tadi saya bawa orang-orang Yahudi. saya Oke, tidak bilang di baik. bangsa Yunani, tapi waktu itu lebih populer bahasa Yunani daripada Ibrani. Iya, kan disebutnya Yesusnya orang, aduh. Kalau namanya bangsa itu Yahudi, bahasanya bahasa Yunani, ada yang memakai Ibrani di waktu itu, tapi sudah mulai redup Ibrani. Yang populer, Oke, yang populer baik. adalah Yunani. Baik, sekarang kalau di pemahaman Pak Pendeta ternyata Yesus itu orang Yunani, Maria juga orang Yunani, berarti kan sudah berbeda lah ya dengan kami. Sementara yang kami bahas itu tadi adalah orang-orang dari tengah Bani Israel kan gitu. Nah, kembali kepada dalil tadi, Yesus ketika itu di dalam suku Yehuda, gimana di sih? di Galatia 3 nomor 13, di situ kan tadi pertama Anda katakan Yesus itu menebus dosa orang terdahulu, mundur hitungannya. Tapi di situ Yesus itu justru katanya menebus kita dari kutuk hukum Taurat, berarti orang ke depan setelah Yesus disalib. Ini beda Makanya lagi, ini Pak. yang Alif. Kalau Alif Beda bertanya, lagi. dengarkan biar ku jelaskan. Saya nggak bertanya, Pak. Saya nggak Oh, enggak. bertanya. Oke, silakan, Kalau silakan. bertanya ke Bapak itu nggak nyambung dari tadi. Mendingan saya paparkan dari tadi dalil semua kok. Komplain melulu gua lama-lama ngebetah. Sampah lu kan Oke, ngomongnya. ini minta digas, Kang, minta yang keras. Jadi saya mute aja. Silakan yang lain di bawah juga pada komentar. Saya nggak bisa ya, saya menghargai beliau. Oke, masih jauh pemahamanmu, nggak ngerti. Kalau mau belajar itu harus rendah hati. Ya, Oke, saya teman-teman yang sekarang di yang bawah berbicara sabar ya. dong dikit, harus bisa Rencana ngebedain. kematian Yesus adalah dari Bapa. Rencananya tujuannya apa? Supaya terjadi penebusan. Karena yang diciptakan itu sudah jatuh di bawah kuasa iblis. Untuk mengalahkan iblis itu, Bapa ingin membuktikan anakku ini bisa mati di bumi sebagai manusia tanpa berdosa. Yang Berarti diinginkan iblis, berarti gini, Pak yang Rahmat. diinginkan iblis supaya Yesus itu berdosa, tetapi Ya, sampai Pak di hari Rahmat, Pak matinya Rahmat. dia tidak berdosa. Ya, Jadi Pak Rahmat. Kristus menang. Ya, Pak Rahmat, suara saya kedengeran nggak? Karangan Dengar. bebas itu, Pak. Karangan Berarti bebas. zaman sebelum sebelum Yesus di kayu salib itu, berarti semuanya udah nggak berdosa ya? Karena udah Salah. ditebus. Salah. Loh, salah lagi itu. Salah ya. Ya berarti untuk apa itu Yesus disalib untuk apa? Makanya waktu saya menjelaskan, bolak-balik itu di Bandung saya jelaskan, seharusnya kita ini tidak ada lagi, sudah mati semua. Tapi karena Yesus mengganti kematian Adam dan Hawa, maka kita dipertahankan hidup. Oh, jadi bukan untuk menebus dosa. Karena dosanya Adam dan Hawa, makanya Yesus Kristus mati. Kalau Adam dan Hawa sudah mati, kita ini nggak ada sampai sekarang. Saya pikir untuk menebus dosa Kristen, saya pikir. Coba di Nah, mana itu pun keinginan bisa Bapak? disebut begini. Dosa kita ditebus, maksudnya dosa masa lalu. Saya buat contoh ya. Contohnya si Elia. Masa lalunya dia, masa mudanya pasti berdosa dong. Tidak ada Ya, manusia ya, yang ya. tidak berdosa. Lanjut lagi Ustadz Alip itu Tapi, tuh. Jadi orang tunggu dulu, sebelumnya ini itu penting. sebelum Yesus Kenapa disalib Elia itu bisa tetap diangkat masih ke berdosa surga? Ustadz Alip di situ poinnya. Karena dosa masa lalunya
dosa masa lalunya itu Dalil ditanggungan aja kepada Ustaz. iblis. Gimana Bapak menginginkan kematian Yesus itu aja Ustaz. Tadi udah Simple. dibahas itu sama Ustadz Alif. Dikasih data-data masih dia bantah datanya sendiri jadi sulit. Jadi bukan menginginkan ya. Solusinya supaya Adam dan Hawa tidak mati, maka anaknya ini harus mati. Itu Itu solusi. kan karangan Bapak tuh itu nggak ada datanya seperti itu tuh. Gimana dong kalau nggak ada data karang-karangan yang Bapak sampaikan? Nah, coba ikutin dulu perkataan Alif yang tadi. Rencana iblis yang membuat Yesus mati, berarti iblis menang. Yesus kalah. Bapa kalah. Di dalam Ibrani Pak, kalau Yesus tunduk kepada Ibrani mana? kematian. Mana? Coba kalimat mana biar ku baca di sini. Oke. Ibrani mana itu? Di Ibrani, ya saya kasih tahu datanya baru kita buka ya. Di Ibrani Ustadz, masuk Ustadz. Di Ibrani itu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau Tuhan Yesus harus mati, berarti dia tunduk kepada iblis yang merasuki Yudas tentu toh. Enggak, Kita tunjukkan buka, dulu ya. Ibrani berapa. Saya sedang pegang Alkitab ini. Ibrani berapa itu? Nanti salah mengartikan ayat itu. Bentar. Ibrani berapa? Karena di bawah juga banyak komentar saya lihat. Nggak pakai data, nggak pakai data. Udah nggak ini nggak ada komentar lagi saya iniin. Terus terang iniin saya komentarnya. jujur ya, saya jujur. Saya tidak hafal semua ayat, tapi pengertiannya saya dapat. Saya baca, rajin saya baca Alkitab. Motivasi saya bukan untuk menjelaskan ke orang-orang berdasarkan ayat sekian, ayat sekian. Ada orang membaca Alkitab ini ayatnya yang dihafal, Tad, tapi lanjut lagi, Tad. pengertiannya nol. Ayatnya dihafal, pengertiannya nggak ada. Lebih baik dapat pengertian, walaupun ayat tidak hafal. Nah, Coba dibaca kalau Bunda di- tadi bilang Ibrani, Pak. nah kalau saya baca itu teringat lagi apa yang ku baca yang sudah lama. Mungkin Ibunda yang Ibrani. salah menafsirkan. Mau dikasih tahu datanya. Kalau Bapak nggak Ya. tahu, saya kasih tahu. Ibrani 2:14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Yesus ini, ya iblis yang berkuasa atas maut. Tuh di Ibrani 2:14. Mungkin Bapak Saya belum baca, pernah baca. karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis. Kematian Yesus memusnahkan iblis. Sambung sampai selesai. Oke. Iblis Oke. yang berkuasa atas maut. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, siapa yang Iya. berkuasa atas maut? Jadi gini Bunda, seandainya Yesus mati, Saya tanya dulu, nggak usah ngarang bebas, kita pakai dalil. iblis yang Iblis berkuasa ini- atas maut, iblis. Nah, berarti Tuhanmu tunduk kepada maut. Nah, Tuhanmu mati nebus dosa kepada siapa? Karena dia tunduk, dia harus mati. Yang berkuasa atas maut itu iblis. Jadi Yesus mati ini nebus dosa kemana? Butuh Ayo, jawaban? nebus. Boleh. Nebus dosa kemana Nah. Yesus ini? Kukira nggak butuh jawaban. Kalau nggak butuh, saya nggak mau juga. Saya berharga. Habis waktuku Silakan. menjelaskan ini. Yesus ini kan nebus dosa. Nebus dosa Memang kemana benar, dia? memang benar iblis yang penguasa maut. Tetapi yang diinginkan iblis, Yesus mati dalam keadaan berdosa supaya tidak bangkit. Itu kan Kalau karangan. Yesus- Kita ini by data loh. Jangan mengarang dong. Kalau Anda bernarasi, tolong kasih datanya. Oh, Di sini baca aja kan Alkitab tulis. itu. Bunda, Baca lebih aja baik Alkitab diam itu sama Bunda semua, ini. Bunda. Jangan Gak bakal dikomentari. ngerti. Ya memang Iya, terus saya ngarang-ngarang bertanya. terus. Daripada Anda Bunda. menyesatkan. Jadi, Bunda, baca saya Alkitab bertanya itu, ini. Jawab jangan pertanyaan dikomentari. saya. Nah, bentar Bang, jawab pertanyaan saya. Yesus mati untuk menebus dosa. Nebus dosa kemana? Sementara di Bibelmu, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus mati. Berarti dia tunduk kepada kuasa iblis. Nah, dia nebus dosa kemana ini? Waktu Bisa saya dijelaskan? menjawab jangan ngomong ya. Ya, Jangan waktu saya ngomong menjawab. Pak ya, mohon maaf, jangan karang bebas lah. Coba landasan Anda itu dalil. Landasan narasi Anda itu dalil. Jangan berani ini loh. Apa aku bilang? Ini bukan di gerejamu, Bang. Biasa kok bebas bernarasi, ini harus ada dalil. Jadi begini Bunda, kalau kamu tidak mengizinkan saya untuk menjelaskan isi dari perkataan Alkitab, baca saja Alkitab itu. Tidak ada Ya, makanya penjelasan. aku tanya. Misalnya nih, ada data saja. di Bibelmu.
Yesus Yesus ini kan kok imani menebus dosa. Sementara dia ini Tuhan. Kok anggap dia Tuhan toh? Harus mati Bunda dia. Yang sekarang berkuasa sedang atas maut iblis. Berarti Tuhanmu nebus dosa ke? Ayo kemana itu nebus dosanya? Kan dosa ini ditebus. Nebus kemana dia? Allah itu. Loh, Adam dan Hawa ditebus dari dosa, bukan dosanya yang berharga. Adam dan Hawanya yang berharga. jadi Anda tidak ditebus dosanya? Bukan menebus dosa, menebus manusia dari dosanya. Ya, Anda kan manusia. Kecuali Ya, Anda bukan manusia. Nah, kalau Anda manusia berarti dosa Anda yang ditebus. Yesus ini ya bukan dosa, manusianya yang ditebus dari dosa. kan sama aja itu kata-katanya aja. Nggak sama. Ditebus dari dosa atau dari pegadaian? Dari dosa toh. Berarti Anda ini yang manusia ditebus dosanya. Ditebus Bunda, dosanya kalau dari kemana? pegadaian ditebus sesuatu benda, benda itu yang berharga buat yang menebus, Lah bukan ini kan utangnya. menebus dosa ini Tuhan Anda kan mati untuk menebus Salah. dosa. Menebus manusia dari dosa. Ya sama aja Nggak menebus manusia. sama. Menebus dosa Yang Anda toh ditebus, karena Anda manusia. yang ditebus itu berarti yang sesuatu yang berharga. Penyebabnya dia harus ditebus ya karena Menebus dosa. manusia. Ini kata-katanya Anda kan, menebus manusia dari dosa. Anda kan manusia, dosa Anda ditebus. Anda ini maksudnya karesting nih. Itu Rahmat jangan Hmm. jangan baca yang di bawah itu, yang di bawah jangan terpengaruh. Jangan terbawa Nah, emosi yang di bawah. Itu aku udah biasa Yesus ngadapin orang kayak gini. Yesus ini Udah di Anda setting imani, itu. Yesus ini Anda imani harus mati. Sementara di Bible yang berkuasa atas maut itu iblis. Berarti Tuhan Anda ini harus Nah, tunduk terus kepada Bunda iblis. ini sering jualan di Kematiannya. pasar. Sering jualan di pasar. Sabarlah Coba kau. Ini dia nggak, beritahu ini dia dia. nggak bisa. Ini udah mau jadi Nih, pendeta nggak bisa dia jawab nih Karyana. siapa Tuhan pendeta? menebus Udah bilang kemana? dari awal nggak ada Nggak pendeta mau saya pendeta. jawab karena ribut. Oke. Ribut. Iya. Oh berarti Anda ini nggak tahu Tuhan Anda nebus kemana? Nah, kan Nebus diperbadan dosa itu. manusia Bunda ini kemana? licik. Bunda Licik. licik. Di saat Anda saya nggak mau bisa menjawab, jawab. dikomentari, jadi nggak dikasih waktu. Ah, Dia silakan. ngomongnya mulut terus. Kang, mau turun atau mau Bunda ini? Makanya saya nggak Mulai mau ngomong sama emosi. dia. Oh dia nggak bisa jawab. Oke Ustadz, silakan. Nggak bisa jawab. Terus menyimpulkan dia kan. Loh, karena Angga cuma karangan bebas, nggak mau Giliran menjawab. bicara kamu tutupin. Udah dijawab kamu bilang ngarang bebas. Kan saya bilang. Bunda, seluruh dunia ini nggak bisa melawan kamu, nggak bisa. Siapapun. Tuhan Anda nembus kemana ini? Dia kan Presiden nembus dosa manusia. nggak bisa melawan kamu. Kamu hebat. Jangan. Dengar ya. Bentar, ini urutannya ya. Adam itu awal terjadinya dosa waris menurut Karisteng itu akibat godaan si ular tua atau iblis. Nah, kemudian datang nih iblis Biarkan merasuki aja dia tuh ngomong Yudas. terus. Iblis Ya, saya merasuki biarkan. Yudas. Biarin dia Dengar. pulas. Ini supaya kalian pinter ya sedikit ya. Iblis merasuki Yudas. Kemudian terjadi penebusan. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Tuhanmu harus tunduk pada kematian, harus Aja tuh mati. bentar lagi menghujat dia bentar lagi. Berarti dia Tunggu tunduk aja. kepada iblis. Saya tanya, Tuhanmu mati untuk nebus kemana? Dia tunduk kepada iblis loh. Tunduk dia, taat kepada iblis, harus mati dia. Sementara di Biblemu yang berkuasa atas maut itu iblis. Dari iblis oleh iblis untuk tinggal kalian tuh pikirkan saudara. Tuhan harus Oke, tunduk kepada saya iblis. Berarti iblis sukses. Seperti kata ustadku tadi. Tapi kalian gak mau jujur kawan. Gak mau jujur. Silakan Ustadz. Ustadz. Ini yang bisa dilenyapkan di neraka orang kayak gini. Si Bunda yang Iya jahat itu ini. mati setuju bagi kau yang memanggil Memang Yesus memang Tuhan. udah memang kau harus dilenyapkan dengan iblis. Ya, itu. Ya. Ya Kalau udah kita baca di berngakulah. Matius, kalau kita baca di Matius, orang-orang terkutuk ditempatkan bersama Kamu. iblis di neraka. Kamu Siapa yang terkutuk. terkutuk Tuhannya? Galatia Ntar lagi menghujat 3:13. ini. Terkutuklah Yesus di tiang salib lah. Data itu. Galatia 13 terkutuk Ya, Yesus. mantap Bunda Rahma, Orang mantap. yang digantung di kayu salib Keren. terkutuk. Dan tempatnya orang-orang terkutuk di Matius Dukung itu woi, di woi. neraka Kirim dia bersama gift iblis. banyak woi. Dukung dia, dukung. Kirim gift dia. Oh, ini data dalilmu. Siapa suruh kau mengimani surah-surah Paulus? Surah-surah Paulus yang mengutuk Tuhanmu ini. Dan kau nggak bisa menjawab kan? Semua karesteng saya tanya, Yesus ini nembus kemana?
Sementara penguasa maut adalah iblis, Tuhanmu harus mati. Tunduk kepada iblis. Katamu. Sekarang jawab, ayo nebus kemana di Tuhanmu nih? Nebus dosa-dosa manusia kemana ini? Mas puasin aja, Bu. Ya silakan dijawab lah, nggak ada Saya jawabannya. mute. Oh, nggak ada jawaban ya teman-teman. Tengoklah, cuma imani doang. Silakan Ustadz. Ustadzku ini pun nggak mau bersuara. Bang Al-KTP silakan. Ini saudara kita ini mualaf ya, sudah tercerahkan, masya Allah. Bang Al-KTP, Baik, makasih silakan. Bunda. Ya, Lanjut makasih. Bang. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Bunda Rahmat tadi itu memang betul. Karena setelah saya pelajari juga, Udah iya, apa lagi? Betul, iya, salah Bu pun Karyana. betul, yang penting satu iman. Loh, Merdeka. literasinya kan dari Bible. Landasan orang beragama itu kan adalah kitab sucinya. Kalau kitab sucinya di dalamnya banyak kontradiksinya, bertolak belakang dengan akal sehat, bagaimana kita bisa mengimani suatu kitab suci yang bertolak belakang dengan akal sehat? Hah? Gitu Bu Karyana, yang tidak rasional. Kitab suci itu harus sebenarnya dengan akal itu dia harus seirama, sejalan, sesuai. Sehingga waktu kita beriman itu kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus. Karena ajaran yang kita peluk ini, benar-benar nih ajaran dari Tuhan, begitu. Kalau di dalamnya Rahmat banyak ini Al-KTP. Benar Al-KTP ini. Rahmat ini adik saya tantang kalau salah. Enggak berarti karena saya satu advent, satu iman, satu perut. Benar. Saya sering berdebat sama dia. Kami serumah tangga bisa berdebat. Tapi kalian bingung saya lihat kalian. loh. Iya bisa sama terus sama. Oh iya, Islam itu kompak Bunda, bukan Makanya ya? kompak maut. Kompak, serempak, Maaflah. makanya terbukti Bu Karyana. Jujur Udah, ya, udah. saya juga kaget Bu Karyana waktu sholat ya. Situ Saya tidak kaget dirimu membedakan. bisa mualaf. Bingung Dia saya. bupati, RT, RW, dia pedagang kaki lima, mau dia konjak, sopir, apa segala macam. Kalau pas imamnya takbir Allahu Akbar semua seirama, kompak dan Makanya tidak KTP. membeda-bedakan. Itulah Islam. Al-KTP. Ya, adalah agama yang dari KTP. Tuhan, gitu loh Bu Karyana. Tadi kan di awal room ini dengan sekian santang Silakan. pertanyaan saya. Ya. Dengar Al-KTP, pertanyaan saya tadi di awal room ini saya dinaikkan, saya ditelepon, dinaikkan. Pertanyaan saya tadi di awal, mana lebih banyak yang jahat apa yang baik? Oke? Nah, yang lebih banyak yang jahat. Yang kompak-kompak itu kamu pikir itu ke surga? Kompak di dunia ini itu apa? Hah? Kamu salut bilang, Karyana jangan bilang nabiku itu mulia. Jangan pernah sentuh nabiku, dia mulia, kamu bilang. Sejak kapan ada manusia mulia? Bertanya kamu Al-KTP. Orang berdosa semuanya. Kenapa kemana-mana ini? Oke, Yesus Nah, berdosa nggak? pernah Enggak, Al-KTP Yesus ku bilang, berdosa nggak Bu Karyana? Yesus berdosa nggak? tidak. Jangan Kalau kau tadi bandingkan katanya itu semua dengan manusia nabimu. berdosa. Yesus kan manusia Bu Karyana. Ya. Ampun. Sumbernya dari mana? Sumber nabimu dari mana? Dari tanah debu. Yesus sumbernya bukan dari tanah dan debu. Mana coba? Sumbernya dari mana? seorang Dari ibu surga. atau langsung lompat dari surga? Dari seorang ibu manusia. Karena begini Bu Karyana, logikanya kambing melahirkan anak kambing. Betul? Nah, kalau manusia pasti melahirkan manusia. Jadi masuk akal logika kalau Yesus itu adalah manusia. Karena di 2 Yohanes 1 nomor 7 itu jelas. Siapa saja yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia disebut Jadi KTP ini bilang gini. antikristus. Bilang gini, sama-sama presiden, sama menteri, sama-sama sholat dengan hikmatnya, dengan hebatnya. Masya Allah, gitu. Al-KTP. Iya, itu kamu maksudnya nggak tahu. begini. Bu Karyana, wajar kalau Bu Karyana begitu karena Bu Karyana belum mencicipi. Kamu masih Contoh, duniawi pikiranmu Al-KTP. bagaimana Bu Karyana bisa mengetahui rasa anggur kalau Bu Karyana nggak pernah mencicipinya? Saya sudah mencicipi, sudah merasakan Islam seperti apa. Jadi kalau saya mengungkapkan perasaan yang saya rasakan di itu dalam wajar. kebobohanmu terus. Bukan, aduh, astagfirullahaladzim.
Ya, ya. Kok Itulah kata-katamu Bukariana. begitu? Kau nggak sadar diri. Kau nggak bisa jawab kan Tuhanmu itu mati, tunduk kepada Yana iblis. nggak usah Iblis ngomong berkuasa lagi, atas nggak maut. usah ngomong lagi Iya, kecuali kan dia diminta. ngejek-ngejek. Dia kan ngejek-ngejek itu. Jangan kita buat Dia kita rendah. ngejek-ngejek. Mariana, Jangan berikan Matius emas kepada 7. babi. Matius 7. Ya, Anda kan pemakan babi. Kenapa babi dikategorikan sesuatu yang jelek, padahal itu makananmu? Kenapa? Itu berpikir pakai akal. Kenapa setan-setan dimasukkan ke babi, padahal itu Nah, ini, makananmu? Bunda, kau lupa aku ini Jangan vegetarian. menyindir. Kalau Alkitab kan diskusi baik-baik. Jangan kau mengejek-ngejek. Kau lupa, Bunda, saya Kau vegetarian. baca Matius 7. Matius 7 baca. Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Pada waktu terakhir aku akan berkata, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Itu kata Yesus, Matius 7, 21-23. Pertanyaan saya yang kalian gak ada bisa jawab. Yesus mati tunduk kepada maut. Penguasa maut itu adalah iblis. Harus tunduk dia kepada iblis, harus mati. Berarti Tuhanmu nebus kemana ini? Bisa kalian jawab? Kan kalian mengimani Tuhanmu mati, ya Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Nebus kemana dia? Dia kan Tuhan. Apa ada lagi Tuhan di atasnya untuk menebus dia? Atau jangan-jangan dia menebus kepada si penguasa maut? Jangan-jangan. Wih, jangan sampai. Silakan. Ingat, ular tua yang memprakarsai adanya dosa waris seperti Anda imani kan? Pelanggaran Adam melahirkan dosa waris. Kemudian datang iblis merasuki Yudas. Terjadilah drama-drama ini kan, penyaliban. Nah, di dalam Bibelmu di Ibrani tadi ku sampaikan 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus mati kan? Gitu pemahamanmu gitu kan? Harus tunduk kepada maut si penguasa iblis. Berarti Tuhanmu tunduk kepada iblis. Berarti Tuhanmu nebus dari iblis oleh iblis untuk ayo berpikirlah kawan. Makanya Yesus berkata di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Iblis. Jadi yang bertepuk tangan dengan kematian Yesus ini adalah iblis. Seperti Anda bernyanyi-nyanyi di gereja. Ya Anda 11-12 dengan iblis. Bang Alkitab ngajak diskusi baik-baik, Anda ketawa-ketawa. Ada mengatakan ya udahlah kalian lah ini ke ini. Aduh. Bercermin dulu ke dirimu, Bibelmu menyatakan kau akan diusir. Kalau kami janji Allah di Semakin dalam kuat aturan kami. menghujat, semakin kencang apa gip-gipmu. Kuatlah. Ya, Anda itu coba jawab Ya itu itu Tuhanmu makanya mati saya nebus dipanggil ke kemana? room ini. Untuk Coba itu. kau jawab Tuhanmu mati nebus kemana itu? Di mana Itu keinginan Bapa? Karyana nggak Elohim. usah dilayani, nggak usah dilayani. Oh, Udah berarti saling Anda hujat, cuma nggak iman usah. buta. Berarti ada Sorry, kita data bukan kan? untuk saling hujat datang ke sini ya. Kita diundang Ya, bukan Anda untuk saling jawab hujat. dong. Mencari Karena kebenaran Anda kita. karena Anda ngarang bebas. Berdalil. Apalagi Anda Terlalu calon lama. pendeta itu berdalil. Baiklah. Ini bukan gerejamu, bro. Bukan gereja ini. Harus apa ya? Jujur berdiskusinya itu by Oke, data. Bunda menang. Jago menghujat. Saya nggak bisa menghujat. Apa menghujat? Apa menghujat? Kan di dalam Bibelmu semua aku baca, iblislah berkuasa atas maut. Kau bilang Yesus harus mati. Ya, dia tunduk kepada siapa sih? Penguasa maut harus mati toh. Berarti Lanjut. Tuhanmu nebus kemana, Bang? Ya, kau bilang tadi dari Tuhan mana? itu tunduk pada iblis. Jawab Oke. dong, nebus kemana Bunda, Tuhanmu Bunda. itu mati? Bunda. Jawab. Ini Jawab udah aku jawab. Karyana. Sekarang aku jawab. Yesus tunduk sudah mati. Lalu sekarang Yesus di mana? Nebus kemana? Kok nggak nyambung? Ya sekarang di mana dia menurutmu di Alkitab? Nebus kemana dia? Kalau Yesus anak Maria terangkat, ngerti. kalau Sekarang di mana yang Yesus kau di mana? tuhankan itu mati Bunda, terkutuk. kalau Yang nggak kau kau jawab tuhankan. dengan jujur melalui Alkitab, Yesus di mana aku Yang turun? mati terkutuk itu ya di neraka bersama iblis di Matius tuh. Baca Matius. Alkitab, menurut Anda di mana Saya yang sekarang jawab. Yesus? Saya yang jawab. Yesus. Oh ya, silakan. Ya. Bu Karyana kan tadi sedikit ya Bang AKTP, nanti Bang AKTP lanjut. Saya cuma mau ngejawab pertanyaan Bu Karyana aja. Sekarang Yesus ada di mana? Ini menurut data di dalam Bible ya. Saya tidak menghujat, saya tidak menafsirkan sendiri, saya tidak berasumsi sendiri. Ini menurut Bible.
saya Ya, Kang. menjawab pertanyaan Bu Saya Karyana. percaya jawabanmu. Saya percaya jawabanmu. Oke. Oke, Bu Karyana percaya dengan jawaban saya karena jawaban saya menurut Bible. Yesus ada di mana? Sekarang kita baca di Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Yesus masih ada pada lubang hidungku. Jadi Yesus ada di mana, Bu Karyana? Dibangkitkan Bapak, nggak ada di sini. Ya ini Ayub 27 ini salah ini. Duduk di sebelah kanan Bapak. Loh, ini Ayub 27 di mana kata Ayub 27? Perjanjian lama sih dibuat di perjanjian baru. Gimana nggak nyambung? Loh, ini kan kata Ayub 27 Nggak ada di mana nyambung, ini? Kang. Nggak Oh, nyambung nggak. itu. Katanya percaya dengan Aku jawaban kecewa Akang. jawabanmu. Aku kecewa jawabanmu. Loh, ini data loh. Ayub Ini kok- data loh. Ya jelas. Kok datanya dibantah Bu Karyana? Ini saya baru tahu ya. Kalau Bu Karyana ini pembantah data loh. Pembantah apa yang tertulis di dalam Bible. Ini loh yang tertulis di dalam Bible, kata Ayub 27 pasal 3 ada di mana? Nah, sekarang kalau kata Bu Karyana, Yesus ada di sebelah kanan Bapak. Siapa yang melihat Yesus ada di sebelah kanan Kang. Bapak? Kang, sejak kapan perjanjian lama menjawab perjanjian baru? Oh, berarti perjanjian Ayub lama itu bukan kitab perjanjian Kristen. lama. Berarti perjanjian lama bukan kitab Kristen. Kitab Kristen tapi tidak Ya, menjelaskan itu kan kitab Kristen, makanya saya bawa kitab Kristen Aku barusan. kecewa sama lo bilang begitu. Loh, emang Nggak salah bisa ini ngerti. ayat? Ayat ini salah nggak? Dirimu yang salah mengartikan. Loh, kok mengartikan saya membaca loh, bukan Dari mengartikan mana saya Ayub membaca loh. menjawab? Dari anak-anak Ayub menjawab. Perjanjian lama menjawab perjanjian baru. Oke, Bang Alkatep yang maju. Silakan. Panggil semuanya. Bang Juma Saya cuma juga panggil ngejawab ke sini, doang. Kang. Saya cuma ngejawab Bu Panggil Karyana Bang Juma doang. ke sini. Sekarang sama Bang Nggak Alkatep takut aja gua. yang mualaf nih. Silakan. Saya cuma membaca kok, bukan mengartikan kok. Gimana sih Bu Karyana ini? Bukan itu jawabannya. Di mana Yesus sekarang? Ya udah Bu Karyana, saya ikutin jawaban Bu Karyana. Yesus ada di surga. Nah, Bang itu Zul benar. nggak mau lawan. Sama aja aku saya satu pertanyaan nggak bisa kau jawab, Bun. Sombong Ngapain kali. jawab ibu-ibu di pasar? Oh, Murahan. kau rupanya bukan ibu-ibu. Kagak Kau rupanya di pasar ini. aku. Kau rupanya ada kelainan. Jawab dulu tadi. Intinya tidak bisa kau jawab. Cuma imani Udah doang. dijawab kan? sama si Tuhanmu Akang di mati, sorga. Apalagi mau kau bilang Tuhanmu bunda? mati, nebus kemana? Tidak bisa kalian Si jawab. Akang Tapi udah jawab. gini. Ya, Sebentar saya udah sebelum jawab saya- ada di Ayub 27 sebelum- pasal 3. Sebelum saya mute, saya ingin menyampaikan begini. Nggak Saya mute konsisten ya. nih si Akang Di ini. sini, Loh. di sini sholat ya, udah masuk sholat maghrib. Aku mute ya. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Tolong direnungkan ya, Pak. Siapa tadi, Pak? Pak siapa tadi? Gimana kau ingat Pak siapa orang kau Ringo demosi? Ringo, Pak Ringo Ringo ya. Udah nggak jujur Tolong hatimu. direnungkan tadi Pak Ringo Ringo. Walaupun Anda tidak mau jawab, tolong direnungkan ya yang saya pertanyakan tadi. Itu aja aku mute, aku sholat. Sudah saya jawab ya Bu Karyana. Gila, Bu. Ya Jadi udah jangan pelin-pelan. Ayub 27 ayat 3. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Ayub. Apa hubungannya dengan Yesus tidak di surga? Oh, jadi nggak ada hubungannya Ayub 27 pasal Nggak 3. ada. Tuhannya Nggak ada. Ayub Itu siapa, perkataan Bang? Ayub. Ya. Perkataan Ayub itu. Tuhannya Ayub siapa? Perkataan Ayub mengatakan, selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Lalu ayat 3, ayat 4. Masih ikut ayat 4? Masih ikut biar saya baca. Lihat baca. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya, kata ya Oke. Ayub. Oke, kata Ayub tidak akan berbohong, Ayub tidak akan melakukan tipu daya. Ayub telah melihat bahwa roh Theos itu atau roh Yesus itu ada dalam lubang hidungku. Artinya Ayub ini jujur berkatanya, Bang. Kalau di ayat Roh itu. dalam lubang hidung, selama itu- napasnya masih ada. Dan roh, Bukan roh yang dalam lubang hidung. coba baca yang benar, Pak. Pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah, jadi yang ada di dalam lubang hidung siapa itu? Ini ada salah ini. Nah, itu yang Nafas salah dan roh. terjemahannya atau gimana, Bang? Nggak mungkin Terjemahannya roh, kan? roh itu di dalam hati, bukan di lubang hidung ya. Nah,
Nah, ini saya maunya kayak gini, Pak, jujur. Ini salah terjemahan. Kalau jujur ya jujur. Gitu. Ya, jadi Bu Karyana ini bisa salah dipelajari. menyangkal. Pak Rahmat justru jujur. Mengakui Tapi ada salah kejadian, terjemahan. Yesus gimana? Jawabannya itu salah. Ya udah revisi lagi, revisi itu salah kita. selama napasku masih ada padaku, dan berarti napas dan roh ada dalam lubang hidung, kata dia. Roh siapa itu? Pak, kan ada tulisannya itu roh siapa? Nggak ada jeda loh di situ. Roh Allah ada Nah, dalam berarti roh lubang Allah hidung. itu ada di mana, Pak? Nah, ini perkataannya si Ayub loh. Apa Iya. hubungannya tidak di Dengan surga? kitab itu, dengan tulisan itu, roh Allah itu ada di mana, Pak? Kata si Ayub di dalam lubang hidungnya. Ya udah, berarti roh Allah itu adanya di dalam lubang hidung, bukan di surga. Nah, roh beda dengan Yesus Kristus. Oh, berarti Allah beda dengan Yesus. Bapa mempunyai roh, yaitu Roh Kudus. Roh ini bisa hadir di lubang hidung, bisa hadir di dalam hati. Menurut Ayub di lubang hidung. Saya bilang di dalam hati. Ah, yang salah Ayub atau Bapak yang benar? Mungkin translate-nya yang salah. Nah, ini Mungkin. gitu caranya diskusi kayak gitu, Pak, biar kelihatan jujurnya gitu. Yang saya bawa di sini bukan kemenangan, bukan kekalahan, tapi kejujuran di sini, Pak. Kalau udah jujur ya udah, saya mengikuti. Ada kesalahan terjemahan di sini, selesai kan? Udah akan ngikutin aku ya, udah jujur. Nggak mau. Bu Karyana tadi menolak. Pegang begina. Jadi ada yang nggak benar memang di sini. Makanya di Nah, Alkitab itu. itu pun banyak Jujur. hal-hal buruk dituliskan di sini. Banyak hal buruk. Tapi hal buruk itu menuntun kita supaya mengetahui itu. Nah, supaya mengetahui itu benar, harus diapain ini kitab? Wow, banyak yang perlu direvisi di sini, banyak. Masa ulang generasi. Tapi beginilah, walaupun dibilang banyak yang perlu direvisi, bukan berarti kita tidak percaya. Makanya kita dituntut Tuhan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan itu bisa kita dapat karena sudah menguasai pengertiannya, rohnya sudah kita dapat. Jangan baca hurufnya. Itu Jadi rohnya kalau apa Ayub kira-kira menurut Bapak di ayat itu rohnya apa? Rohnya Rohnya gimana? kalau ini nih, seharusnya Ayub mengatakan bahwa selama napasku masih ada di dalam lubang hidungku dan roh Allah dalam hatiku, gitu dong. Nah, itu kan kemauan Pak Rahmat, bukan kemauan Ayub. Siapapun yang membaca ini tahu ini salah. Ini yang salah berarti LAI dong kalau kayak gitu. Mungkin. Masa ulang generasi. Nah, ini yang saya mau di sini. Enak kan diskusi sama saya, Pak ya? Enak ya. Udah, kalian tinggal ke LAI, rubah itu semua yang salah-salah di situ. Misalkan Allah yang tadinya Theos jadi Allah salah, rubah. Gitu, Pak. Yang tadinya Bible jadi Alkitab salah, rubah. Gitu. Banyak kesalahan di dalam Bible, Pak. Banyak. Coba Bapak buka di situ Daniel 7 pasal 9. Jadi perbedaannya ya, nanti Daniel 7 ayat 9 aku tulis dulu. Tulislah, Pak. Daniel Enak, Pak. 7 Ayo. ayat 9. Perbedaannya, kami siap Alkitab kami dikomentari. Bolehkah sebaliknya? Boleh. Kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran, ini kan ranah diskusi. Kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran atau hadis, silahkan komentari. Tapi bukan menyimpulkan, mengomentari, bertanya. Benar nggak ayat ini bunyinya gini-gini nih, artinya gini-gini nih. Nah, itu baru bagus. Itu diskusi Sekarang namanya. saya komentar ya. Jangan nanti jadi direkam untuk dibawa ke hukum. Ini Pak Rahmat ini. Nggak ada, Pak. Kalau selama jadi kita gitu. diskusi, Pak, selama kita diskusi nggak ada jalur-jalur ke hukum. Contoh kemarin kita perlakukan Bapak di Bandung dan di Jakarta gimana, Pak? Kita perlakukannya. Saya sendiri memperlakukan Bapak seperti apa? Jempol semua yang di Bandung. Jempol. Mantap. Ya. Tapi begini loh Pak. Nah, begini. Yang menonton yang di luar, yang melalui lewat online, bahkan itu sudah direkam masuk ke YouTube. Yang pendek pikirannya, bisa-bisa saja nanti rumah saya digeruduk besok-besok. Oh, enggak ada. Dan tidak akan masuk ke berita. Enggak mungkin, Pak. Selama Bapak berkecimpung di ranah diskusi, enggak akan ada geruduk menggeruduk, kecuali nih garis bawah ini. Pakai tanda seru dan hurufnya itu tebal pakai kapital.
kecuali kayak si anak Batak monolog menghujat ke Islam yang mengatakan kalau Allah itu adalah iblis, kalau Allah itu diamnya di gua. Nah itu baru Pak, itu monolog tidak berdasarkan dengan data, itu baru digeruduk Pak. Kalau Bapak kan enggak, selama kita diskusi Pak, selama Bapak bertanya, selama kita bisa menjawab, insya Allah aman Pak, aman. Oke, saya mulai sekarang. Selama saya membaca Al-Quran, dari ayat 1 ke ayat 2, seringkali kutemukan tidak nyambung. Dan seterusnya, antar ayat ke ayat itu tidak nyambung. Seperti Contoh. sepotong-sepotong. Ya contohnya yang mana? Semua. Ya yang mana, sebutkan yang mana Hanya di Pak, kalau semua itu yang Al-Fatihah mana? itu, di Al-Fatihah di awal itu masih ada nyambungnya. Tapi di berikutnya lebih banyak mayoritas tidak nyambung. Ya yang Nah, mana Pak? Contohkan dulu dong, yang mana? ini harus saya matikan handphone saya lalu buka Al-Quran begitu. Nggak Jadi, bisa jangan dimatikan semua, Pak. Pak, Bapak tinggal semua. buka di laptop atau di HP satunya Pak. Biar kita buktikan, biar kita kupas di sini Pak. Bener nggak nyambung gitu kan? Iya. Contoh di Maryam 71 dan 72 coba Pak, Bapak buka di situ. Surat Maryam 71 dan 72. Mohon maaf, saya bukan apologet, jadi saya nggak persiapkan diri untuk cari buka di Loh kan sana. Bapak tadi udah bilang Al-Quran itu banyak yang nggak nyambung. Nah, saya kan minta buktinya Pak. Wajar nggak kalau saya Jadi, minta bukti Pak? Menurut Bapak wajar saya nggak? bisa buktikan ya. Saya bisa buktikan. Pak Kian Santang, tolong jelaskan riwayat Musa dari lahir sampai dia mati. Ini mau Karena di ngebahas Al-Quran sejarah nggak akan Musa dapat. atau Quran Pak? Ini kalau di Alkitab kami runtut, dijelaskan semua satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Enggak, yang Bapak pertanyakan ini yang ayat tidak nyambung di Al-Quran atau mau bahas sejarah Nabi Musa? Kan Bapak minta saya buktikan bahwa Al-Quran tidak nyambung satu ayat dengan ayat yang lain. Al-Quran itu Pak bukan kitab sejarah Pak. Al-Quran itu mengungkap hukum-hukum di situnya Pak. Syariah, ajaran-ajaran, bukan sejarah. Bapak pengennya sejarah. Jadi Kita bukan saya sejarah ingin Nabawiyah kalau mau sejarah Pak. Saya ingin Sekarang Bapak jelasin deh membuktikan bahwa- riwayat Musa seperti apa. Riwayat Musa seperti apa? Bapak jelaskan. Wah, kalau gitu berarti saya ditugasin ini menjelaskan bahwa Alkitab itu rinci ya. Saya mau buktikan ya. Ya, buktikan Sejarah Pak. Musa ya. Mm-mm. Di zaman Pak, nggak usah Musa kisah. Enggak, biarin kisah nggak apa-apa. Tuhanmu Bunda aja. Rama, bisa biarin 2 sama jam. saya Bunda Kasih Rama, 2 jam biarin. saya waktu menjelaskan dari Musa sampai mati. Ya silakan jelaskan. Oke. menurut Bible ya, jangan perjanjian lama ya. Di masa Tapi perbudakan menurut Pak, Bible ya, tahun jangan lamanya perjanjian lama ya. sekian lah dulu. Menurut Bible ya Pak ya. Iya. Oke. Ada yang melenceng di situ, tangkap saya. Kalau cerita saya melenceng, tangkap Nggak usah saya. ditangkap biar penonton Iya. yang menilai. Kita nggak ada tangkap Jangan menangkap Pak. dibilang selalu pakai data. Saya udah tahu. Jadi di masa perbudakan di tanah Gosen di Mesir, Musa itu lahir. Di waktu itu ada kekhawatiran Firaun. Perjanjian lama itu, Bang Akang. Diam dulu kek. Ya udah saya nggak mau jelasin lagi dah. Saya bukan murahan. Perjanjian lama boleh Akang. Kalau boleh ya silakan.